Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pemirsa, pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kami dari pengasuh ruang sosial bisa bertemu kembali untuk bertatap muka, berbagi ilmu, dan menyampaikan beberapa wawasan-wawasan sosial yang insya Allah memberikan manfaat banyak sekali bagi kita sekalian. Terutama di hari-hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keceriaan bagi kita sekalian dalam menjalani ibadah saum yang kita cintai ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini ruang sosial bertepatan dengan Ramadan ingin mengangkat sedikit apa yang menjadi bagian daripada Ramadan. Maka kami mengambil tema dalam kesempatan ini adalah Ramadan dalam perspektif sosial. Baiklah, pemirsa yang dirahmati Allah, telah hadir di tengah-tengah kita para cendekia, para pakar, dan mereka juga adalah para praktisi pendidikan yang insya Allah dalam kesempatan ini mereka para cendekia ini akan berbagi ilmu pengetahuannya kepada kita sekalian. Di antaranya saya perkenalkan dulu, ada Pak Ishak. Selamat siang Pak Ishak. Selamat siang, Bang. Baik. Selanjutnya Kang Alam, selamat siang. Siang. Ya. Dan selanjutnya juga Kang Indra, selamat siang. Siang. Baik. Ya, kepada semuanya para cendekia akan memaparkan beberapa hal yang tadi kita sampaikan untuk penambahan wawasan kita, wawasan keilmuan khususnya dalam ilmu-ilmu sosial. Baik, saya ingin sekali bertanya kepada Pak Ishak ini berkaitan dengan Ramadan, karena memang Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nanti oleh kita semuanya. Penantian yang cukup panjang ini ketika kita sampai pada Ramadan, jangan sampai tersia-siakan begitu saja. Barangkali begitu ya Pak Ishak ya. Makanya ini ada pertanyaannya khusus ini kepada Pak Ishak. Barangkali bisa menjelaskan ya makna dan hikmah Ramadan itu sendiri sehingga bisa diserap oleh kaum muslimin, saudara-saudara kita sebagai bagian yang sangat mulia di bulan Ramadan ini. Silakan Pak Ishak. Terima kasih Bang Son atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Albina TV juga penikmat ruang sosial, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan yang lain. Tadi disebutkan tentang bagaimana makna dan hikmah daripada saum itu sendiri. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah puasa ya, saum ya, sebetulnya itu bukan ada di masanya umat Nabi Muhammad, tapi sebelumnya kan nabi-nabi sebelumnya dan rasul-rasul sebelumnya pun sudah melakukan hal yang sama. Ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya, cuma tata cara kaifiatnya yang berbeda. Termasuk orang luar Islam pun yang termasuk agama bukan agama samawi ya, agama ardi ini, seperti Hindu, Buddha, Konghucu segala macam sudah melakukan puasa, tapi dengan tata cara dan tujuan yang berbeda. Ada satu istilah di kalangan kita bahwa ini kan makna arti dari bahasa Arab, bahasa Qur'annya, bahasa Islamnya adalah saum ya. Cuma diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu menjadi puasa. Sebetulnya kalau kita melihat dari tata bahasanya itu tidak kurang tepat. Karena ini diambil dari bahasa Sanskrit. Puasa itu diambil dari dua kata. Puasa dari upa wasa gitu. Upa wasa. Ya. Artinya upa wasa itu upaya mengosongkan diri, tidak makan, tidak minum untuk tujuan tertentu gitu. Ya. Nah, lain halnya beda dengan istilah tadi dalam Islam saum ya. Jadi banyak istilah-istilah sebetulnya itu tidak, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tidak klop. Contohnya misalnya sholat dengan sembahyang gitu kan. Ya. Nah, sholat dengan itu tidak cocok itu, karena sembahyang itu dari dua kata juga, sembah dan hyang.
artinya menyembah dewa. Dewa yang mana? Dewa itu kan banyak, ada dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Siwa gitu kan, dewa apalagi dewa angin, dewa matahari gitu. Nah, tapi kalau sholat kan lain, sholat itu tadi lah khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan panjang lah istilah itu. Kita fokus ke mana ini aja, saum aja. Iya, saum itu kalau menurut bahasa artinya al-imsak. Al-imsak itu menjaga, menahan diri secara bahasa. Kalau secara istilah adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin ibadah. Jadi menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Nah itu artinya kan jauh tadi kan dibandingkan dengan puasa. Jadi seharian itu kita istilahnya dilarang untuk melakukan makan, minum, berhubungan badan dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan satu niat, yakni ibadah. Jadi ya? Iya, konsepnya kan beda. Nah, kalau kita melihat itu definisi secara bahasa kemudian secara istilah, maka kita bisa sebelum ke situ saya flashback dulu ke belakang, bahwa saum ini adalah satu ibadah yang memang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Di dalam satu hadis disebutkan kullu amal ibnu adam lahu illa saum fa innahu li wa ana azibihi. Setiap ibadah, setiap amal anak Adam itu adalah untuknya, kecuali saum ya. Ibadah yang lain untuknya, kecuali saum itu untukku kata Allah, dan aku yang akan langsung membalas pahalanya itu. Gitu ya, keistimewaannya. Kemudian kalau berbicara tentang makna gitu, makna dan hikmahnya, sebetulnya apa sih yang esensi daripada saum itu sendiri? Kalau saya melihat bahwa itu ada dua persepsi. Yang pertama dari perspektif individu, yang kedua perspektif sosial ya. Dari perspektif individu adalah saum itu merupakan proteksi dan pengendalian diri dari nafsu dunia gitu kan. Makanya tadi disebutkan bahwa kita ini dilarang untuk makan, minum, dan melakukan hal yang dilarang itu. Nah, jadi proteksi dan pengendalian diri dari syahwat keinginan dunia. Pada ketika saum itu sendiri sebetulnya kan kita dilarang itu bukan dari hal yang haram, dari yang hal halal kan. Makan, minum kan halal, berhubungan dengan istri juga halal. Tapi waktu-waktu tertentu tidak boleh. Begitu masuk ke malam hari, nah kita sudah bisa lagi melakukan hal yang serupa gitu. Makanya halal tidak boleh, apalagi yang haram, sehingga nanti ada akibat bahwa ketika orang bisa menahan makan, minum, dan tidak berhubungan badan dengan istri, tetapi dia melakukan hal-hal yang merusak, mengotori saum, itu menjadi rusak. Misalnya disebutkan dalam satu hadis, ruba min shaimin la yasalahu min syamihi illa juwa atos. Banyak orang yang saum, dia bisa menjaga, tidak batal makan, tidak batal minum, tidak berhubungan istri, tapi kaulnya itu, kaul zurnya itu kan, artinya tidak bisa menjaga kata-katanya itu, sikapnya itu yang melukai orang lain, berbohong atau ucapan kotor, itu tidak membatalkan, tapi itu bisa merusak daripada hakikat saum itu sendiri. Makanya saya melihat ada hikmah di sini. Yang pertama dari segi untuk individu pribadi ya, satu adalah mengajarkan kita untuk disiplin untuk dalam makan dan minum. Nah, dalam Quran disebutkan kulu wasrobu wala tusrifu gitu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jadi ada takarannya gitu kan. Nah, kalau di hari-hari biasa kita kan makan itu seenaknya aja. Bisa makan dalam sehari itu 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu. Nah ini kan diatur ya. Makan itu tidak ada makan siangnya, ada makan maghrib sama fajar aja gitu kan. Nih. Jadi pola untuk mengatur metabolisme dalam tubuh kita itu sendiri, karena tubuh ini kalau dipaksa terus gitu kan capek ya. Ibarat kita mengendarai mobil terus gitu, tanpa henti kan nanti jebol gitu. Sama butuh kita juga perlu istirahat, perlu ada rehat, perlu ada ini. Nah makanya di hadis yang lain disebutkan sumu tasihu, puasalah gitu, saumlah, karena itu nanti akan sehat gitu. Insya Allah kalau orang saum itu bakal sehat. Cuma niatnya jangan
ingin sehat saum gitu, jangan. Niatnya karena Allah dulu, karena itu adalah dibalik hikmah dibalik itu ada untuk kesehatannya, jangan dibalik. Tetap niatnya karena Allah, nanti dampaknya itu dampak positifnya ada sehat. Gitu. Itu yang pertama. Yang pertama adalah mendisiplinkan kita untuk belajar disiplin dari makan dan minum. Yang kedua, menjaga perilaku dari kata-kata, perilaku dan sikap kita, gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau di hari-hari biasa kita ngomong kan bicara apa saja. Kadang-kadang gibah ngomongin orang. Nah, ini tidak bisa. Karena ketika saum itu melakukan hal yang seperti itu, tidak membatalkan saum tapi akan mengotori nilai-nilai saum itu sendiri gitu. Akan mengotori, dan otomatis kalau mengotori nilai-nilai saum itu sendiri, maka itu tidak baik ya. Saumnya tidak maksimal, banyak kurangnya. Makanya kata Rasul, asum tu hikmatun wa qalilun fa'ilihi. Jadi diam itu adalah hikmah, tapi kebanyakan orang hanya sedikit orang yang melakukannya. Sekarang ini orang kan tidak banyak ngomong gitu, tapi banyak juga sebagai medianya itu dengan bermedsos ya, dengan WA, dengan Twitter gitu. Kemudian misalnya nge-share hal-hal yang memang tidak perlu gitu. Kadang-kadang hoax gitu kan. Hoax keluar jurnya itu. Nah, itu kan pelajaran bagi kita bahwa tidak bisa dalam hal kita itu harus ada pengontrolan diri gitu kan, dari segi kata-kata, ucapan, perilaku dan perbuatan kita. Karena sebagaimana ada dalam peribahasa Indonesia itu kan, mulutmu harimaumu gitu kan. Jadi sangat berbahaya. Sekarang kita tidak banyak ngomong, tapi banyaknya dengan begini gitu. Nah, itu berbahaya kan? Sama sebetulnya. Padahal di situ intinya bahwa kita menjaga kata-kata itu. Kemudian yang ketiga adalah disiplin dari waktu. Ketika nanti kita buka saum itu, kan dianjurkan bersegera kan, segera berbuka. Jangan menunggu-nunggu, mentang-mentang kita masih kuat, sudah berkumandang adzan, nanti aja lah, isya aja. Nanti saya jam 9, nggak bisa. Itu harus saat itu juga gitu, meskipun membatalkannya hanya dengan seteguk air atau dengan sebiji kurma atau apa, yang penting dibatalkan. Ini mengajarkan kita kepada disiplin waktu. Islam itu sangat concern dengan disiplin waktu. Coba kalau kita melihat ayat Al-Quran, banyak yang diawali dengan waw qasam ya, wal asri, wal qamari, wad duha, segala macam. Itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu bisa menghargai waktu itu sendiri. Karena yang namanya waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya, tidak bisa dinilai dengan materi. Makanya kayak Hasan Al-Bisri itu dia mengungkapkan dalam sebuah syairnya itu, potongannya begini, ya ibna Adam ini khalqun jadid wa inni ana amaluka syahid fa in patazawad bini fa ini idza amdaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Jadi waktu itu setiap hari itu dia menampilkan kepada kita, ini aku itu ciptaan yang baru, kemudian ambillah dari bekal dariku, karena aku itu ketika sudah berlalu gitu tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Ini kan pelajaran dari sini bahwa disiplin waktu itu memang ya harus ya. Kemudian itu dari segi individu ya. Ini waktunya kalau bicara hikmah itu banyak sekali, ini diantaranya aja. Mungkin yang sebagian orang yang tidak sebutkan ya. Banyak sekali kita yang tidak disebutkan orang saja. Kita sebutkan di sini. Kemudian dari segi sosial, itu yang banyak disebut, yang lain-lain ini jarang disebut kayaknya. Mudah-mudahan itu. Kemudian yang kedua adalah dari segi sosial, untuk menumbuhkan rasa kepekaan sosial. Dengan saum itu kan kita merasakan lapar, haus, dan dahaga gitu kan. Ada orang mungkin makan cuma sekali atau tidak makan sama sekali hari itu. Nah, ini kita bisa merasakan, oh begini ya kalau orang miskin, oh begini ya kalau misalnya orang pagi, oh begini ya kalau orang kelaparan, oh begini kalau orang kehausan misalnya. Adanya keprihatinan. Keprihatinan semacam itu akan tumbuh di sini. Makanya dalam hadis disebutkan bahwa kata Rasulullah SAW, afsus salam wasilu arham wa at'imut tu'am. Sebarkan salam dan hubungkan silaturahmi dan berilah makan. Makan kepada siapa? Kepada yang membutuhkan ya. Yang membutuhkan orang-orang di sekitar kita, orang fakir, miskin, yatim dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah masyarakat itu kan stabilitas akan terjaga kalau memang tidak ada ketimpangan sosial ya.
tidak ada miskin, tidak ada kaya, tidak ada yang tidak jomplang gitu maksudnya. Kalau misalnya kita ingin sama rata tidak bisa, tapi tidak terlalu jomplang lah maksudnya. Ya. Tidak ada kesenjangan sosial yang terlalu menganga gitu. Makanya di sini kan Islam menganjurkan untuk mengeluarkan sedekah, infak dan zakat kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi fungsinya sepertinya zakat itu untuk menjaga kestabilan sosial di tengah masyarakat supaya tidak ada kesenjangan. Makanya di zaman para sahabat itu dulu kan tidak ada kriminalitas. Kriminalitas sebetulnya itu akibat daripada kesenjangan sosial ya. Kalau tidak kesenjangan, jangan jauh-jauh di Indonesia aja lah. Kenapa kita semakin hari, semakin tahun bahwa kriminalitas semakin meningkat karena ini kejahatan sosialnya sangat tinggi. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya gitu kan. Jadi yang lain punya mobil, yang lain punya masih nyeker gitu. Ya, yang terakhir untuk menjaga ukhuwah kekeluargaan dan kebersamaan. Nah, ini kan kadang-kadang di antara kita itu kehidupan zaman semakin maju berkembang, kemudian teknologi semakin canggih dan segala macamnya sehingga menimbulkan sikap-sikap individualistis. Padahal kita diajarkan bahwa sesama kita itu innamal mu'minuna ikhwatun, saudara ya. Saudara kal jasadil wahid dalam hadis yang lain. Jadi tadi dengan ini kita merasa ada kebersamaan, menumbuhkan kekeluargaan dan segala macam mestinya dengan saum ini. Itu mungkin bangsa sementara. Baiklah, sangat luas sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Ishak. Ini luar biasa karena waktu barangkali ya. Iya. Ini sangat terlalu sedikit. Iya. Luar biasa apa yang disampaikan, makna dan hikmah daripada saum itu sendiri. Tadi sampai ada kesenjangan yang terlalu jomplang ya. Sebagaimana dalam istilah mungkin kalau beda pendapat nggak apa-apa, tapi kalau beda pendapatan itu yang bahaya. Masalah, ya. Itu barangkali. Ini yang harus jadi perhatian kita semuanya. Dan Islam tadi disampaikan oleh Pak Ishak, ada hablum minallah dan hablum minannas yang kuat sekali yang memang itu harus dipegang oleh para pemeluknya ya. Baik, terima kasih Pak Ishak. Sementara nanti saya akan bertanya lagi ke Pak Ishak ada hal yang Siap. saya masih penasaran untuk digali dan saya coba ke Kang Indra dulu nih. Ke Kang Indra, saya melihat di bulan Ramadan dalam menggapai bulan Ramadan, tetapi ada kalanya di beberapa ormas masyarakat kita ini ada perbedaan masa kadang-kadang. Ada yang satu sudah saum duluan, ada yang satu belum, ada yang malah bedanya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Ini perlu barangkali dibeberkan, disampaikan. Di mana ini titik permasalahannya sebenarnya? Walaupun masing-masing punya ijtihad ya, punya keyakinan masing-masing. Itu silahkan. Namun paling tidak mengambil pada hal yang umum itu menjadi patokannya. Nah ini kepada Kang Indra saya ingin bertanya nih, bagaimana penentuan saum Ramadan ini hubungannya dengan perspektif astronomi? Barangkali mohon dijawab oleh Kang Indra supaya mungkin masyarakat bisa paling tidak memahami lah. Memang selama ini masyarakat kita ikut pemerintah, tapi paling tidak perlu ada penguatan dalam diri mereka dalam menentukan saum. Kepada Kang Indra, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Bang Son Haji atas pertanyaannya. Pertanyaan yang kalau dijelaskan mungkin kita harus agak sedikit mundur Bang Son ya, agak kita ke belakang sedikit nih berbicara tentang dari sisi astronomis saya kira. Jadi astronomis ini memang sesuatu yang sangat penting ya, barusan oleh Pak Ishak juga dijelaskan bagaimana pentingnya waktu. Ya, dan waktu itu adalah batasannya adalah astronomis. Ya kan? Waktu itu adalah batasannya astronomis. Makanya ya kita kaji astronomis ya bagian dari kita untuk mentadaburi alam kita kan, ya. Karena Allah memberikan ya bentuk dari bagaimana kita mengenal Allah kan kita harus mengenal juga ayat-ayat Allahnya. Ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah ini yang bagian dari kita mentadaburi alam, salah satunya bahwa kita harus paham juga ya, astronomi bumi ini seperti apa gitu ya, tata surya itu seperti apa, waktu itu seperti apa gitu. Saya kira itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Yang kedua adalah bahwa Allah menciptakan banyak hal di jagat raya ini, di alam semesta ini gitu kan, tentunya bukan tanpa sebab gitu, karena setiap apa yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki manfaat dan hikmah gitu.
Dan manfaat dan hikmahnya yang paling besar adalah tadi kita semakin dekat dengan Allah gitu. Ya, kita semakin dekat dengan kita tahu, dengan kita paham, yang menjadikan kita semakin dekat. Nah, kaitannya dengan yang tadi, maka saya akan ngambil dulu dari sisi ada apa saja sih di jagat raya ini gitu ya. Mungkin lebih umum karena takutnya yang di rumah juga kok langsung ke hilal gitu kan, langsung ke bulan ini. Sebenarnya kondisi jagat raya kita ini seperti apa gitu. Tadi saya sampaikan bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan manfaatnya, dengan hikmahnya. Ya, dan Allah menciptakan jagat raya juga ya dengan berbagai macam kebaikan untuk kita gitu kan. Kalau kita runut ya, kita kaji dari sisi astronomis, maka ada yang disebut dengan galaksi. Ya, itu cakupannya luas ya. Kalau bintang itu hanya satu, maka galaksi adalah kumpulan berjuta-juta bintang gitu kan ya, dan mengelilingi satu fokus yang sama. Nah, selain galaksi juga ada yang disebut dengan nebula. Kalau nebula itu adalah debu-debu kosmik ya, atau kabut-kabut kosmik yang panas ya, juga terdapat di ruang angkasa. Ya, selanjutnya juga ada yang disebut dengan asteroid. Ya, kalau asteroid dia di bawah besarnya tidak lebih dari planet ya, kecil. Ya, asteroid kecil biasanya berada di antara Mars dan Jupiter. Ya, di sana ada asteroid. Selanjutnya di bawahnya lagi yang agak kecil ada yang disebut dengan meteoroid. Nah, meteoroid itu dia lebih kecil daripada asteroid, gitu kan? Ya, tetapi gerakannya dia lebih cepat. Ya, makanya ada yang nyasar masuk ke atmosfer bumi, maka meteoroid berubah menjadi meteor, gitu. Dan kalau sisanya nyampe ke permukaan bumi, maka namanya jadi meteorit, gitu ya. Ketika batunya sudah nyampe, maka namanya meteorit, gitu. Nah, yang lainnya lagi ada yang disebut dengan kalau kaitannya dengan tadi penentuan waktu dan lain halnya, kaitannya dengan awal Ramadan, maka 3 objek ini saya kira yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bintang, dalam hal ini adalah matahari sebagai pusat tata surya kita. Ya, yang kedua adalah bumi. Bumi ini adalah planet di mana tempat kita tinggal sekarang. Dan yang ketiga adalah bulan. Ya, bulan ini adalah hanya satu satelit ya, punyanya bumi gitu ya. Dan setiap planet memiliki satelit yang lain juga gitu. Tapi bumi hanya satu satelitnya, yaitu bulan gitu. Jadi 3 objek ini yang akan nanti berpengaruh terhadap waktu gitu kan, dan juga nanti kita kaitkan dengan bagaimana penentuan awal Ramadan. Nah, konsep yang pertama seperti itu. Konsep yang kedua bahwa semua benda-benda angkasa, benda luar angkasa ini bergerak gitu ya. Ada 2 gerakan mereka itu. Yang pertama adalah yang disebut dengan rotasi, bergerak pada porosnya gitu. Ya, kalau bumi 1 kali rotasinya itu kalau matahari bintang kita 1 kali rotasinya 27 hari ya. Dan karena berbentuk gas ya, jadi rotasi di ekuatornya itu berbeda dengan rotasi di kutubnya dari sisi waktu ya, karena gas gitu ya. Sedangkan ternyata matahari juga revolusi. Jadi kalau rotasi berputar pada porosnya, kalau revolusi berputar mengelilingi ya pusat orbitnya atau mengelilingi benda lain. Kalau matahari berarti mengelilingi pusat galaksi. Ya, nah menurut para peneliti, ilmuwan kita yang meneliti tentang ini, bahwa revolusi matahari itu sekitar 225 juta sampai 250 juta tahun. 1 putaran mengelilingi pusat galaksinya gitu. Itu lambat sekali ya. Ya, cepat karena putarannya begitu luas gitu. Karena luasnya itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau bumi berotasi juga. Ya, rotasi bumi adalah 1 harinya kita. Ya, rotasi bumi 1 harinya kita. Kalau digenapkan 24 jam ya, tapi kalau tidak digenapkan itu tepatnya 23 jam 56 menit gitu. Ada sisa 4 menit nih ya. Nah, termasuk juga revolusinya bumi. Ya, jadi berarti ketika bumi revolusi adalah bumi mengelilingi matahari gitu kan. Ya, kalau dari sisi waktu 1 tahun lah gitu kan. Ya, atau kita sebutkan 1 tahun itu adalah 365 hari gitu kan. Nah, tapi ternyata hitungannya lebih tuh. Ya, 365 hari lebih 1/4-nya.
gitu, sehingga yang seperempatnya ini digabungin ya kan, makanya kita mengenal dengan sistem tahun kabisat. Ya, setiap 4 tahun itu, nah sisa yang 1/4 itu dikumpulin jadilah 1 hari. Makanya di bulan Februari untuk tahun kabisat jumlahnya menjadi 29 hari. Nah, ini pengetahuan yang lain mungkin ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bulan. Bulan itu sendiri berotasi juga ya. Bulan berotasi, rotasinya cuman yang menarik dari bulan, rotasinya sama dengan revolusinya waktunya, hampir sama gitu. Kalau rotasinya sekitar 27 hari, 27 hari berapa jam ya? 5 jam kayaknya, 27 hari, 7 jam, 7 jam 43 menit itu rotasinya. Sedangkan revolusinya 29 hari. Ya, 29 hari 12 jam 44 menit. Ya, revolusinya mengelilingi buminya. Ya, mengelilingi buminya. Makanya dari waktu yang tidak berbeda, yang tidak jauh berbeda ini menjadikan apa yang kita lihat dari bumi, dari bulan itu kalau malam hari itu relatif sama gitu. Ya, kayak Nini Anteh aja kan lagi gendong kucingnya kan. Kayak gitu kan. Istilahnya dulu Nini Anteh gitu kan. Nah, iya, dan Nini Anteh. Jadi kapanpun kita lihat seperti itu gitu. Padahal bumi berotasi, tapi karena rotasinya sama dengan revolusinya, maka akan terlihat dengan sesuatu yang sama gitu kan. Nah, untuk menentukan bagaimana sistem waktu dan penanggalan, ya kalau kita kenal ada yang disebut dengan penanggalan Masehi ya, kalender lah, sistem kalender ya. Sistem kalender Masehi, kalau Masehi itu kaitannya dengan revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari gitu kan, ya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau kaitannya dengan awal Ramadan itu kaitannya dengan penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah ini disebut dengan tahun Komariah, ya karena yang menjadi patokannya adalah bulan. Ya, kalau yang Masehi itu tahunnya adalah tahun Syamsiah, karena yang jadi patokannya adalah matahari. Nah, ketika patokannya bulan, maka yang diukurnya adalah revolusi bulan. Ya, jadi bulan mengelilingi bumi. Ya, bulan mengelilingi bumi. Di satu kondisi adalah bulan tidak memiliki cahaya atau tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Ya, sehingga cahaya bulan itu adalah pantulan dari matahari. Ya, jadi yang mengeluarkan cahayanya matahari, terpantul bulan dan kita melihatnya cahaya bulan yang bercahaya gitu, padahal pantulan dari cahaya matahari gitu. Nah, proses revolusi inilah ya, proses bumi mengelilingi matahari inilah gitu, bulan mengelilingi bumi inilah gitu kan yang menyebabkan yang lihat dari bulan ini berbeda-beda. Kalau kita bagi sebenarnya ada banyak fase gitu ya, ada 8 fase ya, tergantung dari kita melihatnya gitu. Yang pertama ada fase bulan baru. Ya, fase bulan baru itu fase setelah gelap. Jadi ini penentuan awal Ramadan ini terkait dengan fase bulan baru. Ya, jadi fase bulan baru itu terjadi konjungsi. Konjungsi itu adalah antara matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus yang sama gitu. Itu namanya konjungsi. Ya, konjungsi bulan. Jadi bulannya berada di tengah gitu ya. Nah, kenapa kok berarti harusnya terjadi gerhana dong gitu kan? Karena bulannya di tengah gitu ya. Nah, kenapa tidak terjadi gerhana? Ternyata orbit bulan dengan orbit bumi 5 derajat Celcius 5 derajat. Jadi dia tidak sama si putaran orbitnya itu. Sehingga tidak harus tiap bulan terjadi gerhana gitu. Ya, karena miringnya beda gitu. Ya, jadi kalau ini lempeng yang ini lempengan revolusi bulan. Jadi gini. Jadi tidak sama gini. Kalau sama ya. Ini maka setiap bulan kita mengalami gerhana gitu ya. Karena beda lempengan ya. Lempeng revolusinya, revolusinya. Nah, kondisi itulah yang menjadi awal gitu kan. Nah, jadi maka muncullah yang disebut dengan hilal. Ya, jadi hilal itu adalah pantulan bulan yang setelah bulan baru itu, new moon itu. Ya, jadi setelah bulan baru itu kalau kita
analogikan bahwa bulan baru itu contoh di tanggal 29 gitu kan, ya maka sore harinya itu ya, nah sekarang itu sudah terjadi konjungsi ya, jadi di siang harinya sudah terjadi konjungsi. Nah nanti akan muncul bulan yang berkas yang sangat kecil gitu, yang sangat sedikit, makanya untuk melihatnya juga sangat susah gitu. Khusus ya. Iya, makanya kan ya. Pemerintah kita sudah menunjuk untuk tahun ini ya, di tahun 2001 ini 80 tempat ya untuk melihat hilal itu sendiri. Ya di Jawa Barat sendiri ada 8 tempat ya, yang paling banyak di Jawa ya, di Jawa Tengah sampai di Jawa Timur sampai 25 tempat ya tahun ini ya untuk melihat hilal itu sendiri. Gitu. Jadi hilal itu biasanya sore hari ya terlihat hanya sedikit saja, karena besok dia akan lebih tebal gitu kan. Ya. Besoknya lagi akan lebih tebal gitu sampai akhirnya jadi sabit ya, sampai akhirnya jadi setengah bulan, sampai akhirnya jadi bulan purnama gitu kan. Lalu kembali lagi menjadi kecil gitu kan, dan hilang lagi menjadi bulan baru gitu. Nah, jadi konsep hilal itu seperti itu. Nah, pemerintah sendiri kenapa kok tadi ada perbedaan pendapat gitu ya? Nah, karena memang metodenya kan ada dua ya, ada hisab, ada ruqyat kan? Ya, yang hisab dengan perhitungan ya kan? Kalau yang tadi adalah dengan melihat hilal. Nah, dalam melihat hilal pun ternyata pemerintah kita ngambil dari namanya Mabins ya, ngambil standarnya atau syaratnya gitu. Jadi Majelis Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, nah itu diambil tinggi hilalnya itu adalah 2 derajat. Tinggi hilalnya 2 derajat. Kesepakatan ya. Nah itu yang diambil. Nah, walaupun sekarang jadi banyak perbedaan pendapat tuh, gitu kan. Ada organisasi yang lain yang mengatakan masih belum standar katanya. Jadi standarnya ada di angka 3,6 derajat gitu kan, dan sebagainya lah. Kalau itu kan kaitannya dengan teknis ya gitu kan. Nah, kalau kita kan menunggu sidang isbat saja kan gitu kan, nanti malam gitu kan, ketika besok mau Ramadan itu seperti apa hasil sidang isbatnya gitu. Nah, saya kira seperti itu Bang Zanaji kaitannya dengan hilal ya, kaitannya dengan hilal sebenarnya terlalu astronomis ya kan. Tadi kajian astronomis. Baik, syukran. Terima kasih Kang Indra, luar biasa yang disampaikan oleh Kang Indra tadi mengenai paparan astronomis. Memang masyarakat kita menyerahkan penentuan ini kepada pemerintah ya, tapi paling tidak di ruang sosial ini kami mencoba mengupas, menggali dan menyampaikan dari detil-detil yang kira-kira bisa dipahami sedikit tentang astronomi ini dalam rangka penentuan hari saum itu ya, tanggal 1 Ramadan ya. Baik, terima kasih Kang Indra. Saya ingin selanjutnya beralih ke Kang Alam ini. Kang Alam ya, sehat Kang Alam ya. Alam, ini ada masalah lain dalam Ramadan dalam perspektif sosial ini. Ya, kita berharap ini Ramadan ini ya terulang dan terulang. Apa itu masalahnya? Jadi kalau kita perhatikan di Ramadan itu sebenarnya kan kita mengurangi konsumsi ya. Mengurangi konsumsi kan di siang hari. Kita tidak jajan, tidak makan. Tapi anehnya kita perhatikan ya, jangan kita perhatikan, saya sendiri merasakan ya. Jadi merasakan uang itu cepat habis. Cepat habis. Jadi kesannya kok lebih boros ini. Dan masyarakat saya tanya ke kawan-kawan sama katanya. Saya kira kesalahannya di mana ini? Kita kan nggak mungkin menyalahkan Ramadan ya. Berarti kesalahannya ada di kita. Kira-kira ini perlu diurai. Di mana nih letak daripada keborosan ini ya? Titik boros ini di sisi mana? Barangkali nanti ada jawaban dari Kang Alam, di mana mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk mengantisipasi bagaimana di bulan Ramadan ini justru kita bisa menstabilkan ya, bahkan bisa saving barangkali. Ya, saya kira mohon kepada Kang Alam penjelasannya seperti apa ya. Silakan Kang Alam. Baik, terima kasih Bang Son ya. Pertanyaan yang menarik Bang Son ya. Jadi ketika Ramadan tetapi tingkat konsumsinya malah mengalami peningkatan gitu ya Bang Son ya. Pertama saya ingin sampaikan kita harus berhusnuzon dulu Bang Son, bahwa peningkatan pola konsumsi masyarakat itu adalah sebagai salah satu berkah Ramadan Bang Son. Artinya memang masyarakat meningkatkan pola konsumsinya ya karena bergembira gitu ya menyambut bulan Ramadan, sehingga
mempersiapkan segala macam kebutuhannya dengan baik. Seperti itu ya. Nggak salah itu ya. Salah itu, nggak Nggak salah. salah ya. Bahkan menjelang, belum masuk Ramadan, menjelang Ramadan pun peningkatan pola konsumsi masyarakat itu kan sudah mulai mengalami peningkatan Bang Son ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihatnya secara agregat Bang Son, tentu peningkatan pola konsumsi masyarakat ini ya berdampak positif terhadap perekonomian negara kita. Seperti kita nasional, ketahui bahwa kemarin itu kan pertumbuhan ekonomi kita itu kan menurun. Salah satunya adalah karena pola konsumsi masyarakat yang mengalami penurunan, gitu kan? Artinya berkah Ramadan kembali Bang Son, ya kan? Meningkatkan pola konsumsi masyarakat seperti itu. Nah, jadi sampai di situ nggak ada masalah Bang Son ya. Artinya sebetulnya peningkatan pola masyarakat itu adalah suatu berkah dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Tetapi memang perlu kemudian kita ingatkan nih Bang Son, kalau tadi secara agregat, sekarang secara parsial lah ya, secara sempit seperti itu. Kalau kita pakai kajiannya adalah kajian perekonomian konvensional Bang Son, yang saya pelajari itu memang ketika bicara tentang konsumsi, pendekatan yang digunakan itu dua Bang Son. Yang pertama adalah rasional, sedangkan yang kedua itu adalah mencapai kepuasan gitu loh. Nah jadi dengan pendekatan rasional dan kepuasan tersebut, itu mendorong manusia dalam melakukan pola konsumsi itu cenderung hedon itu duniawi gitu kan, kemudian cenderung materialistis gitu ya, dan cenderung boros Bang Son. Ya, jadi pendekatan rasional dan kepuasan maksimum itu cenderung mendorong masyarakat berperilaku seperti yang saya sampaikan tadi Bang Son. Artinya kan tentu hal tersebut kemudian harus ada remnya Bang Son. Ya, kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan tadi ya bahasan Ramadan gitu ya, ada hikmah-hikmah nih yang kemudian harus kita perhatikan selama bulan Ramadan ini gitu kan. Tadi salah satu makna Ramadan kan adalah menahan diri gitu ya. Menahan diri artinya kan tidak sesuai itu. Cenderung hedon, cenderung materialistis dan cenderung boros gitu kan. Maka sebetulnya momentum Ramadan ini adalah momentum kita mengembalikan nih kegiatan perekonomian kita termasuk kegiatan konsumsi ke perekonomian yang sifatnya lebih ke perekonomian Islam seperti itu. Gini Bang Son, jadi kalau bicara peningkatan pola konsumsi sebetulnya kan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Nah kalau kita perhatikan gitu kan, ketika bulan Ramadan itu kan masyarakat mendapatkan pendapatan gitu ya, secara umum ya Bang Son, ini enggak secara keseluruhan, secara umum mendapatkan pendapatan itu lebih besar dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Iya, betul. Mungkin itu yang dirasakan Bang Son gitu. Iya, hampir semua sama. Gitu ya, artinya peningkatan pola pendapatan ini Bang Son yang kemudian berbanding lurus dengan peningkatan pola konsumsi seperti ya, itu. betul. Karena punya uang ya. Karena punya uang seperti itu. Makanya dalam ekonomi itu Bang Son ya, berapapun tingkat pendapatan gitu ya Bang Son ya, orang itu nggak akan pernah merasa cukup gitu kan. Karena semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kebutuhan dia dalam melakukan konsumsi pun pasti akan mengalami peningkatan. Salah satunya karena cara pandang ekonomi konvensional yang cenderung present consumption. Present consumption itu apa? Konsumsi yang hanya memikirkan konsumsi hari ini atau sifatnya duniawi Bang Son. Di mana rumusnya itu Y sama dengan C plus S gitu Bang Son. Pendapatan akan sama dengan tingkat konsumsi ditambah dengan tabungan gitu kan. Nah, maka saya pikir ini rumusnya kalau kita pakai pendekatan syar'i gitu, ini harus ada elemen yang lain nih, ditambah lagi nih Bang Son. Apa? Tadi yang disampaikan oleh Pak Ishak itu. Menjadi Y sama dengan C plus infak plus zakat plus sodakoh plus saving gitu kan. Artinya ketika melakukan pola konsumsi, kita nggak hanya berbicara present consumption Bang Son, tetapi kita pun berbicara future consumption. Artinya kita memikirkan konsumsi kita di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan masa yang akan datang adalah masa ketika kita sudah tidak hidup di dunia lagi gitu loh. Bahwa kita tuh mengimani bahwa
kita itu hidup nggak hanya di dunia, Menabung untuk akhirat, ya. betul Bang Son, ada kehidupan yang sifatnya lebih abadi setelah kehidupan di duniawi, seperti itu. Maka dari situ Bang Son, saya ingin mengajak lah, karena beberapa kajian juga saya baca Bang Son ya, ada prinsip-prinsip yang kemudian harus kita perhatikan dalam melakukan pola konsumsi Bang Son. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Nah, yang dimaksud dengan prinsip keadilan ini adalah adil ketika kita mendapatkan harta, ketika kita mengusahakan pendapatan, ya kan? Dan juga adil ketika kita mengkonsumsi pendapatan tersebut. Yang dimaksud dengan adil dalam masa mendapatkan pendapatan maksudnya adalah jangan sampai Bang Son, kita itu mengusahakan pendapatan itu dengan cara melakukan segala macam hal gitu loh. Kita bertindak curang gitu kan. Masih ada mungkin ya Bang Son orang-orang masyarakat yang melakukan pendapatan menghalalkan segala macam cara gitu ya. Masih banyak. Nah, saya ingin sampaikan kalau pendekatannya adalah future consumption Bang Son, maka sebetulnya pola konsumsi dengan menghalalkan segala macam cara itu hanya sebatas memberikan kepuasan, kesejahteraan yang sifatnya sementara saja. Ya. Nisbi barangkali ya. Nisbi seperti itu. Karena kalau ekonomi Islam itu bukan hanya tujuannya itu mencapai kesejahteraan, tetapi juga mencari yang namanya keberkahan, ya kan? Yang disebut berkah itu kan walaupun banyak tapi cukup gitu ya Bang Son ya. Jadi jangan walaupun sedikit ya. Walaupun banyak tapi cukup gitu loh ya. Karena kalau hilang keberkahan itu Bang Son, sudah banyak yang merasa kurang Bang Son. Ya. Betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan kegiatan konsumsi pun kita harus adil, ya kan? Dalam sebuah keterangan disampaikan bahwa misalkan kita mengkonsumsi sesuatu Bang Son ya, kita harus adil sama perut kita nih. 1/3 untuk udara, 1/3 untuk makanan, dan 1/3 untuk minuman, gitu kan? Artinya jangan sampai ketika bedug azan gitu ya Bang Son ya, waktunya kumandang azan, kemudian kita balas dendam gitu kan, sehingga kita tidak adil terhadap perut kita. Itu yang pertama Bang Son. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Yang kedua adalah prinsip kebersihan Bang Son. Sebetulnya momentum Ramadan ini harus dikembalikan bahwa Islam itu sangat memperhatikan masalah kebersihan Bang Son. Ingat, yang namanya bersih itu tidak identik dengan baru, ya, tidak identik dengan sesuatu yang mahal gitu ya. Bersih itu bisa bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mahal, tetapi senantiasa bisa menjaga kebersihan gitu kan. Artinya kita tuh harus pilih-pilih Bang Son. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang sifatnya menjijikkan gitu kan. Kita menggunakan pakaian seadanya gitu ya. Tetapi bukan berarti kemudian harus baru dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah yang ketiga Bang Son, prinsip kesederhanaan. Sederhana. Sederhana itu apa sih? Sederhana itu adalah hidup sesuai dengan kemampuan gitu loh. Sederhana bukan berarti miskin ya. Oh bukan Bang Son, bukan berarti seada-ada gitu. Enggak. Hidup sesuai dengan, bukan ya, jujur ya. Jadi hidup sesuai dengan kemampuan Bang Son. Kalau misalkan kita baru mampu berkendara motor, ya naik motor dong. Jangan dipaksain naik mobil gitu loh. Artinya kita mengusahakan dengan cara misalkan riba dan lain sebagainya. Itu tuh jangan Bang Son. Kita mampunya ngontrak, ya ngontrak aja dulu deh. Ya. Jangan memaksakan diri. Artinya kesederhanaan ini disesuaikan lagi deh kehidupan kita dengan pendapatan kita tadi. Artinya jangan sampai kemudian kita itu menutupi kebutuhan kita Bang Son, yang sesuatu sifatnya belum tidak urgent, tetapi kita senantiasa melakukan kegiatan hutang dan lain sebagainya. Saya pikir itu kemudian harus dihindari. Yang keempat tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ishak ya. Sebetulnya momentum Ramadan ini adalah momentum untuk kita lebih peduli terhadap sekitar kita Bang Son. Ya, artinya bukan hanya memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan juga waktunya kita itu melihat lagi orang-orang di sekitar kita itu seperti apa. Jangan sampai ternyata kita hidup berkecukupan, tetapi tetangga kita malahan hidup kekurangan dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah momentum kita saling berbagi, saling memperhatikan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah prinsip terakhir Bang Son ya, menjaga moralitas kita. Jadi kita kembalikan dalam melakukan konsumsi ini adalah kita harus menggunakan moralitas agama Bang Son.
Artinya tadi saya sampaikan dalam konsumsinya harus butuh rem Bang Son. Remnya itu ternyata yang paling pakem nih Bang Son ya. Yang paling pakem itu adalah moralitas agama gitu loh. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan suatu nikmat, kita harus senantiasa bersyukur. Maka misalkan kita mau makan, ucapkan bismillah gitu ya Bang Son. Setelah makan alhamdulillah gitu kan. Sebetulnya itu adalah sebagai rem Bang Son. Sehingga dalam melakukan kegiatan konsumsi itu kita merasa cukup, bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Itu mungkin Bang Son lah berkaitan dengan konsumsi yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Dalam sekali ya yang disampaikan oleh Kang Alam ini. Ada prinsip-prinsip ya, kemudian ada konsumsi konvensional versus konsumsi syariah ya. Yang mana ini memang perlu bagi kita sekalian para pemirsa Albina TV menjadi patokan bagi kita sekalian yang kadang-kadang kita lupa ya. Hanya saja kadang-kadang namanya manusia lupa. Sekarang kita sampaikan, oh iya ya, masuk akal gitu apa yang disampaikan oleh Kang Alam ini. Tapi guys dalam pelaksanaannya lupa lagi gitu. Ya mudah-mudahan tidak lupa lah gitu. Mudah-mudahan tidak lupa karena memang ini prinsip-prinsip itu tadi adalah menjadi suatu bagian yang bagi kita sekalian kalau kita laksanakan akan menjadi kebahagiaan ya, baik lahir maupun batin. Baiklah berbagai tadi kajian yang disampaikan oleh para cendekia kita hampir habis sampai pada waktu ya pengakhiran daripada acara ini. Namun ada satu pertanyaan yang masih menggelitik ya, mengganjal ya. Salah satunya saya ingin tanyakan ke Pak Ishak karena ini Ramadan yang sekarang kita jalani ini tentu kita ingin menggapai apa yang menjadi cita-cita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin bertanya ke Pak Ishak adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi dan menjalani Ramadan ini sehingga kita bisa sukses ya, bisa sampai dengan apa yang dicita-citakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 183. Barangkali bisa disampaikan Pak Ishak, silakan. Iya. Sebenarnya kalau kita melihat konteks daripada ayat kewajiban saum itu sendiri kan disebutkan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target daripada saum itu sendiri adalah menjadi manusia yang bertakwa. Tapi itu kalimatnya la'alla, artinya harapan, mudah-mudahan, bukan pasti. Bukan pasti dengan saum selama 1 bulan di bulan Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa, tidak. La'alla ini mudah-mudahan gitu kan. Karena apa? Tadi banyak orang yang di akhir saum di lembaran bukan naik ke tingkat takwa, malahan bajunya aja yang punya takwa gitu, baju takwa. La'allakum tattaqun ini adalah supaya naik ke tingkat derajat takwa. Takwa itu kan paling tinggi tingkatannya ya. Nah, oleh karena itu maka perlu ada usaha-usaha yang maksimal untuk sampai ke arah itu. Seperti kita ketahui bahwa saum di bulan Ramadan itu 1 tahun cuma sekali kan, tidak ada berkali-kali. Makanya ini diwajibkan, yang lainnya hukumnya sunnah gitu. Sehingga sebetulnya kita seharusnya kaum muslim itu memaksimalkan puasa dalam sebulan ini dimaksimalkan. Dalam setahun itu hanya 1 kali. Oleh karenanya maka untuk mencapai derajat takwa itu perlu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. 1 adalah memaksimalkan saum di bulan ini dan menjaga hal-hal yang bisa merusak kesucian bulan Ramadan itu sendiri atau saum kita sendiri. Tadi ya, dengan misalnya kita sudah bisa menjaga makan, minum dan tidak berhubungan dengan istri, tapi kata-kata kita, sikap kita, perilaku kita masih kotor, masih hal yang sia-sia dilakukan, nah itu bisa merusak. Nih kita harus menjaga hal itu. Sehingga benar-benar selama saum selama bulan Ramadan itu kita bersih kita dari hal yang seperti itu. Yang kedua adalah memaksimalkan tilawah Al-Qur'an. Kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah syahrul Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ya. Syahrul Qur'an. Sehingga ini kesempatan yang sangat baik sekali karena di hari-hari biasa mungkin kita jarang-jarang baca Al-Qur'an ya. Mungkin dalam 1 hari itu hanya ba'da subuh saja gitu. Udah lewat, nanti ketemu lagi habis maghrib gitu.
atau mungkin tidak sama sekali gitu. Mungkin saja untuk menyelesaikan 30 juz itu butuh waktu setahun gitu kan. Nah, makanya iya bisa setahun, bisa ada 6 bulan gitu, ada yang 3 bulan. Nah, sehingga ini mestinya digemarkan kita di bulan Ramadan dimaksimalkan baca Quran itu. Kalau bisa kita ada target dalam 1 bulan itu 30 juz itu dalam 1 bulan hatam ya, 1 kali gitu. Dalam 1 bulan ini. Kalau bisa 2 kali gitu. Lebih bisa lagi 3 kali hatam gitu. Sebab kalau kita hitung sebetulnya 1 juz itu hitungnya nggak banyak. 30 sampai 50 menit itu 1 juz bisa. Juz ya? 1 juz. Ya kalau misalnya kita waktunya 2 jam dalam itu kan bisa 2 kali hatam dalam sebulan kan. Apalagi kalau menyisihkan waktu 3 sampai 4 jam bisa 3 kali. Makanya para salafus saleh itu ada yang bisa hatam seminggu gitu kan gitu. Meskipun itu beda ya, karena kita kan bukan orang sono. Artinya kalau orang Arab bahasa Arabnya sudah pikir ini orang Sunda pakai bahasa itu baca bahasa Arab kan karena nggak kan nggak lancar gitu. Ya tapi harus minimal harus ada target lah, harus ada target gitu. Kalau minimal lah, udah di bulan Ramadan itu 1 kali hatam minimal. Kalau bisa usahakan 2 kali. Kalau lebih bisa nih ya 3 kali. Kalau bisa 4 kali silakan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga memaksimalkan juga ibadah-ibadah sholat kita. Sholat wajib kita misalnya tepat waktu gitu kan. Karena Abdullah sholati fi awali waktiha. Sholat wajib itu tepat waktu. Kemudian sholat sunnah-sunnah rawatibnya itu jangan ditinggal. Kemudian sholat syukril wudu, tahiyatul masjid, sholat duha gitu. Jangan ini. Kadang-kadang orang merasa, udah puasa inilah, udah cukup sholat wajib saja. Sunnah-sunnah ditinggalin. Nah ini nggak benar ini. Karena ada taraweh ya. Iya, nanti taraweh pembahasannya ya. Ini yang sunnah-sunnah nih. Yang sunnah-sunnah yang siang harinya ini nih. Jangan dilupakan karena sebetulnya sunnah itu penambal daripada sholat wajib. Mengapa penambal atau penyempurna istilahnya, bukan penambal, penyempurna. Sebab ketika sholat wajib kadang-kadang kita itu tidak konsen. Nah itu jangan sampai. Artinya kemungkinan sholat wajib kurang itu pasti gitu. Makanya Rasul menganjurkan untuk menambalnya, untuk menyempurnakannya dengan sholat tadi. Nah di bulan Ramadan ini dimaksimalkan. Jangan ada yang dilewat. Sholat sunnah rawatibnya, tahiyatul masjidnya, duhanya gitu kan. Ya habisin semua terus. Joskan, digaskan Bapak sekarang itu. Gaskan terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga berbagi dengan orang lain gitu. Memberikan iftar ya. Kita saum, orang lain juga saum, itu pahalanya kan besar kan. Memberikan saum dengan orang puasa itu sama dengan kita melakukan puasa. Kemudian yang ketiga itu di samping itu adalah namanya untuk memaksimalkan qiyam Ramadan yang Bang Sonda disebut. Ya, qiyam Ramadan. Tadi disebutkan oleh Ustaz Alam bahwa karena kita tidak disiplin dalam makan, kemudian begitu seharian nih puasanya, saya puasa-puasa itu pada sebetulnya agak kurang serg gitu dengan kata-kata puasa itu, misalnya saum lah karena itu jelas definisinya ya. Ya, menahan makan, minum dan lain sebagainya. Begitu buka balas dendam kan, ada kolak lah, ada sirup, masukin semuanya gitu. Sampai perut yang tadinya 3/3, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 untuk udara, habis semuanya. Begitu iftar kelengar udah tepar ya, dengan tepar begitu ya lewat isya, tidak sholat isya kan, qiyam Ramadan ini kelewat. Nah ini salah ini. Ini namanya tadi belum berhasil. Saumnya itu belum berhasil karena saumnya prinsipnya kan menjaga, mengendalikan diri kan. Jangan sampai ada rasa balas dendam begitu. Ya biasa-biasa aja lah gitu, normal gitu. Sehingga nanti kan kita ada target. Kalau setelah buka nanti malamnya itu ada qiyam Ramadan gitu kan. Mending kan orang sholatnya itu 11, kalau 23 gimana? Tambah tepar lagi. Ya, ini pola yang salah ya dalam manajemen waktu sebenarnya itu. Manajemen waktu itu harus betul ditata dengan baik. Nah, banyak ya. Yang ketiga yang terakhir ini yang sering orang lupakan. Ada namanya di bulan Ramadan itu Ashrul Awakhir. 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir itu di sana kan mana disebutkan oleh Rasul itu ada di malam-malam ganjil itu turunnya malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Berapa puluh tahun? Kalikan. Katanya 80 tahun itu. Usia kita sekarang berapa? Jadi kita belum nyampe 80 tahun udah wassalam gitu. Lebih baik, tapi orang kok nggak tertarik gitu ya?
nggak tertarik dengan asyru awakhir itu. Ya kalau tidak bisa itikaf di masjid selama 10 hari minimal malam-malam ganjilnya itulah kita 21, 23, 25, 27 itu itikaf di masjid. Kalau tidak bisa juga minimal 27-nya. Ironisnya di kalangan masyarakat kita itu di akhir-akhir Ramadan itu bukannya itikaf di masjid. Kalau misalnya di sana di Mekah tawaf di mana? Ka'bah. Di Makkah, di Ka'bah, betul. Enggak, tawafnya di mall, tawaf di pasar. Nyari-nyari apa itu? Untuk beli pakaian baru, mempersiapkan lebaran ya. Untuk menghidangkan makan segala macam. Dari mana ini? Enggak ada tradisi begini. Rasul tidak mengajarkan begitu. Memang gitu harus itu artinya dianjurkan ketika kita satu Syawal lebaran itu pakai pakaian yang bagus, bukan yang baru. Yang bagus atau yang bagus itu bisa saja ya pakaian yang lama dimodif gitu jadi ini kecenderungan masyarakat itu kebanyakan itu jadi seakan memaksakan diri bahwa ketika lebaran itu harus pakaiannya yang baru, kendaraannya yang baru, mending istrinya nggak baru. Bahaya itu. Ini salah. Nggak ada gitu harus yang baru pakaian. Kendaraan nggak ada itu. Yang baru itu sebetulnya harusnya iman. Jadidu imanakum. Harus diperbarui iman. Mestinya ketika selesai Ramadan itu iman itu naik derajat naik ke atas gitu. Yang tadinya levelnya di 60, 70 naik jadi 90 gitu. Sehingga nanti akan-akan iman kita di-charger aja, di-charge gitu. Untuk persiapan 11 bulan ke depan. Itu kan sebenarnya fungsi daripada Ramadan itu. Supaya kuat bagaimana untuk persiapan 11 bulan itu kita bisa eksis dengan sinyal yang kuat ini enggak. Sinyalnya lemah gitu, malah fisiknya yang kuat. Tampilan dohirnya itu ini tidak benar kayak begini ya. Tidak benar kayak begini. Harus kita saling mengingatkan lah. Kasihan orang yang pas-pasan gitu. Kalau yang orang pas ke atas nggak sudah pas-pasan ada tuntutan tadi sehingga mau keluar di bulan Lebaran itu, ayo keluar ya, malu pakai begini. Itu nggak benar. Mestinya kalau malu itu kalau iman kita yang lemah, iman kita yang tidak baru. Pas menempatkan malunya itu. Iya, bukan begitu. Mestinya pede. Ini iman saya sudah naik nih, berapa derajat ke atas gitu kan. Itu kan kira-kira gitu ya apa yang capaian-capaian yang harus kita lalui untuk bisa mencapai target la'allah. Mudah-mudahan ya, bukan pasti. Dengan syarat itu mudah-mudahan kita naik derajat ke muttaqin. Ya. Terima kasih, Ustaz, sangat panjang lebar sekali, luar biasa dan bersemangat menyampaikannya. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita sekalian, ya khususnya pemirsa Albina TV yang saat ini menyaksikan tayangan kita sekalian. Baiklah, pada akhirnya apa yang disampaikan oleh para cendekia tadi sudah sampai pada waktunya. Kami ingin undur diri dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, penikmat ruang sosial. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Kami pamit undur diri dan para cendekia juga ya undur diri. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh yang telah membantu acara kami, kru Albina TV, Kang Dudung, Kang Hamzah dan kawan-kawan. Semua kita bisa bertemu lagi nanti di Ramadan yang akan datang. Ya, pada akhirnya kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.